Astagfirullahaladzim. Apa, apa itu? Bulan. Selamat malam pemirsa di rumah, senang sekali saya Deden Pratama dapat bisa berjumpa kembali di hadapan teman-teman semua. Kali ini saya dan tim The Lockdown berada di suatu tempat, dan pada malam hari ini kita akan review sebuah ambulan yang konon kata warga sering terjadi keanehan-keanehan di ambulan tersebut. Dan menurut beberapa para supir yang pernah membawanya, memang banyak sekali keanehan-keanehan. Dan saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh Bang Gondrong. Oke, Bang Gondrong, jadi saat ini kita akan mereview sebuah ambulan tua di salah satu tempat. Kira-kira dari kru kita ini ada yang dibuka apa? Nanti salah satu ada 2 orang kita buka. Akan ada buka ya? Ya, antara 1 orang. Oke, teman-teman dulu pasti penasaran kan? Ikut terus langkah kita di Lockdown. Baik pemirsa di rumah, jadi saya dan juga tim Lockdown sudah berada di dalam ambulan yang tadi saya jelaskan. Banyak para warga yang berbicara seputar ambulan ini ya, dan juga banyak sekali supir-supir yang membawa ambulan ini merasakan keanehan-keanehan gitu kan. Dan kali ini saya dan juga Bang Gondrong dan tim The Lockdown akan sama-sama merasakan seperti apa keadaan di dalam ambulan ini. Jujur saya sendiri pas masuk ke dalam ambulan ini sudah merasakan ada bau-bau yang tidak enak ya yang saya rasakan. Mungkin langsung saya kita tanyakan ke Bang Gondrong ya. Bang Gondrong, kru kita sudah ada beberapa yang sudah dibuka mata batinnya. 2 orang. Ini Mas Rijal sama Mas Dani. Mas Dani ya. Untuk melihat sesuatu yang ada di sini mobil ini. Oke, dari Bang Gondrong sendiri, hawa apa yang dirasakan dan apakah ada sesuatu yang aneh kah di dalam ambulan ini? Ya, saya pas masuk juga lihat sini aura yang cukup kencang ya. Energi yang cukup kencang. Ternyata di sini juga ada sesuatu yang aneh. Nanti kita lihat, tanyakan 2 yang sudah saya buka ini. Oke. Jujur ya Bang Gondrong, saya sendiri yang tidak dibuka mata batinnya dan bener-bener awam, saya juga merasakan hawa yang agak kurang enak juga gitu ya, dan bau yang tidak enak juga gitu kan. Mungkin kita langsung tanya ke 2 teman kita yang sudah dibuka mata batin ini ya. Mungkin ke Bang Dani dulu nih. Bang Dani, dari pribadi Bang Dani sendiri nih, apa yang Bang Dani rasakan? Aura-aura bisnis sih udah mulai terasa nih. Cuman ya masih penasaran aja. Nanti lihat aja dulu. Cuma pengen tahu konon katanya, tapi masih penasaran sih. Oke, itu aja. Oke, itu baru permulaan ya kita masuk ke dalam ambulan ini. Kalau dari Mas Rijal sendiri, Mas Rijal, apa yang Mas Rijal rasakan setelah tadi dibuka mata batinnya oleh Bang Gondrong? Merinding sih. Aura-aura negatif udah mulai kerasa. Ya, gitu dah intinya dah. Lihat aja dulu sebelum ini. Jangan kemana-mana dulu dah intinya dah. Oke, Bang Gondrong, sedikit saya tanya lagi seputar keadaan di dalam ambulan ini. Apakah sosok-sosok yang ada di dalam ambulan ini tuh dia auranya tuh positif atau negatif, Pak? Ini auranya banyak yang ada negatifnya. Banyak negatifnya. Karena ambulan ini kita masukin aja suasana udah beda.
Oke, kalau dari cerita para warga nih Bang Gondrong, untuk ambulan ini kan salah satunya adalah supir yang sering membawa ambulan ini ya. Karena kan jujur aja ini kan kalau menurut cerita para warga kan emang ambulan ini adalah ambulan operasional kan, ambulan operasional. Jadi kayak misalkan ada warga yang berduka cita, dibawanya oleh ambulan ini kan, karena ini ambulan operasional gitu kan. Nah, sering beberapa kali saya mendapatkan cerita dari warga untuk supir yang membawa ambulan ini tuh menjadi terjadi keanehan gitu. Apa salah satu faktornya? Yang saya tanya dengan supirnya yang lain-lain bilang di sini ada bilang bendera bisa buka sendiri, terus bangku goyang sendiri dia bilang, terus AC nyala, ininya apa sih namanya itu yang mobil itunya juga kadang jalan sendiri. Seperti itu yang saya tanyakan, yang saya tahu dari supir yang ada. Mungkin poinnya adalah mungkin mereka ingin menunjukkan eksistensinya, betul ya? Yang maksudnya dia ada di sini, sekitar di sini, ternyata di sini gitu ya. Bang Gondrong, jadi nih banyak banget orang yang, bukan banyak orang sih, termasuk saya sendiri gitu ya, kalau lihat ambulan tuh banyak takut gitu ya. Dan pasti teman-teman di rumah juga merasakan hal yang sama gitu kan. Pokoknya akan horor banget gitu kalau lihat ambulannya. Nih dari sisi Bang Gondrong tersendiri nih, apakah semua ambulan ini sama halnya seperti ini gitu, atau memang hanya beberapa ambulan saja yang mempunyai aura-aura negatif atau kayak hawa-hawa yang tidak enak gitu? Ya, jadi namanya ambulan itu kan untuk membantu ya, kayak pemakaman atau musibah atau apa ya, kejadian kecelakaan atau apa, itu otomatis semua ambulan pasti ada. Pasti tapi ada ya? Iya ada, tapi nggak semua ambulan seluruhnya, semua ada, pasti ada lah intinya. Jadi Bang Gondrong, ini kan kita di malam hari banget nih. Kita kalau lihat jam udah hampir 1:30 gitu ya. Jadi emang hawa-hawanya emang udah agak kurang enak juga ya Bang Gondrong ya di sini ya. Bisa merasakan ya? Merasakan. Mas Ijil juga udah bisa merasakan juga. Udah mual enak. Astagfirullahaladzim. Bang Gondrong, apakah ini salah satu eksistensinya? Iya, ini kita lagi bicara aja dia udah mulai ekspresi yang mulai menongolkan sesuatu dengan Bule, apa itu? Itu apa? ya kayak gini, sosok wanita, ibu-ibu yang rambutnya agak putih, yang resinya sangat pucat, seperti itu ibunya. Di sebelah mana Bang Gondrong? Di sebelah sini, di luar mobil ambulan ini, ternyata dia ada di luar mobil ini. Dia berada di luar. Luar. Nengok kita. Tuh, apa tuh? Itu apa lagi tuh? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ini sosok pocong juga ya, yang sering mengganggu ambulan ini. Pocong ya, dia profesinya kapas, tapi wajahnya berdarah. Ini seperti itu. Yang Baunya udah mulai terasa nih ya. Ambulan ini yang sering grab mobil yang bawa ke ambulan, yang sering nemuin wadah. Bule, itu astagfirullahaladzim itu lagi. Bos, ya iyalah bos. Itu yang tadi. Udah. Ibu-ibu. Udah gua nggak kuat. Seperti itu. Dia menongolkan terus. Pocong sama itu menongolkan terus. Ini dua yang operasi yang nongol. Udah yuk. Udah. Sini sebenarnya ada lagi. Ini di belakang Mas. Bukan. Deden Udah juga ngapa ada. jangan main-main ah. Di Mas Oke. Deden ada. Oke, Bang Gondrong, apakah Udah. sosok ini dia dia Jadi, negatif atau Baunya positif? anjir bang. otomatis ini negatif. Dia langsung ekspresi, langsung menongolkan. Berarti dia merasa tidak senang. Iya betul. Intinya gitu. Nanti makanya dia di luar mengganggu seperti ini. Intinya. Ini penuh Dan- banget. Ini juga kalau kita lihat teman-teman udah kayak ada yang mual-mual juga ya, dan mungkin bisa di shoot juga rekan kita nih, kru juga Mas Dika langsung lemas dan kaku gitu. Gimana ini Mas Gondrong? Ya mereka nanti karena energinya sangat kuat ya. Saya lihatnya seperti itu. Ternyata di belakang Mas Dani ada ini juga di luar. Mas Dika, apa yang dirasakan Mas Dika? Udah kaki pusing, bau di sini, bau wangi banget, aduh. Ya gitu. Ini kalau kaki berat gini apa? Mohon maaf. Apa tuh? Itu. Ini Itu. di Itu. samping Mas Dika itu seorang sosok wanita masih muda. Ini dibilang kuntilanak bukan juga ya. Mohon maaf. Ini mungkin kejadiannya itu mungkin yang udah lama. Meninggalnya bagaimana? Gitu. Yang mungkin saya lihat, saya tanyakan dulu. Ternyata dia overdosis. Meninggal di ambulan ini Dia juga. udah
Saat yang perjalanan. dibawa ke sininya, yang diangkut. Dia cerita overdosis 10 tahun yang lalu. Udah yuk, panas nih. Masih muda kok, umur-umuran 17 Nah, tahun. ini dia nggak suka nih, dia nggak suka kok, nggak suka dibuka kayak gini, Dia nggak udah suka, mual, dia udah energinya nggak sangat mau. kencang sekali. Sangat Ini kencang makin sekali. penuh, di sini makin penuh, makin marah. Mas Dika, apa yang dirasakan sekarang? Yang dirasakan sekarang udah mualnya, baunya ini yang luar biasa. Tapi kalau dibilang bau darah nggak, bau wangi, wangi. Jadi ya, kayak gitu baunya campur aduk di sini. Wangi segala wangi. Namanya tempat ambulan yang buat ngangkutin aja ya, pemakaman segalanya. Tuh kan dia lewat lagi kan. Mas Dani, apa yang dilihat Mas Dani? Kayak ibu-ibu putih. Yang tadi juga seperti itu. Tadi Putih, iya, jadi tapi kayak perempuan gitu. Dia bolak-balik terus. Mana serem banget lagi mukanya. kamu Udah apa yuk, udah. yang dilihat Mual bang, masih bang. masih mual ya. Masih mual. Yang kamu mual gitu apa? Yang kamu cium sesuatu apa? Bau amis atau bau apa? Bau ya. Iya. Mas Dika nyiumnya ini beda ya. Wangi, Kalau Itu yang di ini situ tuh ada darah. bau sangat bau banget. Yang saya lihat kayak sampah bau. Nah, itu kayak darah tuh. Mas Dika melihat darah. Ya, Ya. ini Itu bekas darah keluar tuh. dari sini. Dari selap pintu sini. Baik, Bang Gondong, mungkin dari kru kita ini ada yang melihat langsung, ada juga yang indera perasanya saja betul. mungkin ya. Ini kan saya buka cuman 2 orang ya. Iya. Ternyata Mas Dika ini langsung kena juga. Langsung buka dan menyium bau perasa juga. Oh, jadi Mas Dika ini emang berpotensi untuk bisa juga ya? Enggak, berdasar tidak saya juga kurang tahu. Ah. Saya buka 2 ini, Mm-mm. ternyata Mas Dika kena juga gitu loh. Ini mungkin apakah efek yang saya buka juga? Bereaksi ya, Bereaksi, teman-teman ya. kita bertiga ini bereaksi ya. Betul ya, betul betul. Loh, ada yang mau datang tuh. Ya loh, jangan nakutin apa bos. Ada itu. Ini suasana mungkin Duh, makin panas banget ini. Ini aura negatifnya makin panas. Makin udah nggak enak, baunya udah campur aduk, bilang Mas Dika. Wah, Ya, apa itu? Ya. Dan bau segalanya. Ini yang tadi wanita yang tadi. Seperti itu sekali. Ini wanita yang tadi. Yang sangat ini wanita yang tadi saya bilang tadi. Sudah di sini. ada yuk. Boy, Jadi kita udah terlalu sempit bang. Udah penuh bang. Di sini udah penuh. ya, Penuh. Oke, sangat penuh, sangat ini Cukup. luar biasa. Sampai anak kecil Penuh. pun ada. Anak kecil ada lagi joget-joget. Iya, sampai anak kecil pun ada. Apakah mereka tidak suka dengan keberadaan kita di sini? Sangat nggak suka. Itu mereka ya, ilah itu ada lagi. Itu tuh. Itu gede banget itu. Apa itu? Tuh. semua. Apa Mas Itu Dani? tuh. Mas Itu. Dani apa yang dilihat? Itu lagi duduk tuh. Inilah Itu. cocok laki-laki, bapak-bapak. Hah? Nah, gede. Enggak gede sekali sama ini, namanya tubuh manusia bapak-bapak ya, umuran 50-an ke atas. Ya. Kok peci gua diambil? Seperti ini. Lu depak. Badan mulai kumpul. Yang dari luar udah banyak nongol, yang ini Ada yang- nih, ini udah Ada, mulai. ada yang jendela itu. Ini udah mulai banyak Ini sudah berkumpul ya. kumpul seperti inilah Ayo udah yuk. gitu. Oke, jadi pemirsa, kru kita benar-benar yang dibuka mata berarti hanya 2 orang, cuman kita di luar ekspektasi dan ini benar-benar di luar dugaan kita. Ternyata tuh Mas Dika juga yang tidak dibuka mata batinnya, dia juga ikut merasakan dan ikut melihat juga. Sudah mulai berkumpul di sini. Mulai di sini lebih baik kita daripada suasana yang tidak mengenakan, mungkin jadi terganggu dengan segala hal. Jadi lebih baik kita Ayo udah yuk. Ayo udah yuk. Ya. Ayo. Ya. Dibukanya di mana ini? Jadi pemirsa, karena apa ya, Ayo cepetan. udah cepetan. mulai berkumpul di sini, jadi lebih baik kita untuk Aduh, keluar Rafa. saja. Nanti kita Itu akan tuh. review di luar ambulan Itu masih ini. ngeliatin Karena aja tuh. kondisi udah mulai tidak kondusif ya, jadi kita lebih baik keluar ya, bangun dong ya. Di depan, di belakang Mas, samping Mas Nenek, apa Mas Nenek tidak merasakan sesuatu di situ? So far saya cuman mual juga, saya merasakan mual juga. Tapi untuk melihat saya tidak melihat. Aduh, pala sakit lagi. Udah, gua nggak kuat. Ya, Kayaknya ya lebih udah baik mulai kita tidak kondusif ya. Lebih baik kita keluar dulu. Sudah mulai tidak kondusif ya. Oke pemirsa, kita harus keluar sini. Deh.
Baik pemirsa di rumah, jadi tadi saya, Bang Gondrong dan juga kru sudah berada di dalam mobil ya. Dan memang banyak banget ya reaksi-reaksi dari kru-kru kita yang merasakan mual, entah itu melihat sosok penampakan-penampakan. Jadi sebelum kita tanya satu persatu tim kita, jadi tim kita juga lagi istirahat dulu karena untuk menenangkan diri. Sambil kita cari warga yang benar-benar rumahnya dekat dengan ambulan ini, kita akan tanya-tanya ini ada apa aja sih dan apa aja sih yang dirasakan gitu. Bener ya Bang Gondrong ya? Iya betul, betul. Sambil kita jalan aja kali Bang Gondrong. Mungkin sama Mas. Halo Mas, misi Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Dengan Mas siapa? Mas Ilyas. Boleh silakan Bang. Sini aja. Ini nggak ngerokok nih. Nggak apa-apa, nggak apa. Sambil kita tanya-tanya aja Mas ya. Mas, jadi kan Mas Ilyas ini rumahnya paling deket sama ambulan yang tadi kita review di video kan. Iya. Nah, kalau dari sisi Mas Ilyas sendiri nih, sebagai yang rumahnya deket dengan ambulan ini nih, ada keanehan-keanehan apa aja nih Mas? Kalau keanehan sih nggak begitu banyak sih Mas. Heeh. Paling kadang kalau misal saya balik kerja ya kan, balik kerja paling jam 10, jam 11 kan malam. Kadang sih emang ada yang gedor-gedor gitu. Dari dalam ambulan ya? Dalam bulan kaca ketok-ketok gitu. Cuma kita kan juga di sini ya biasa aja sih. Udah biasa lagi Mas? Biasa aja lah pokoknya, ini udah biasa aja. Terus Dia nggak ada yang pernah melihat sesuatu di dalam sosok apa tuh? Apa perempuan atau orang laki-laki? itu sih ada yang pernah ngintip, cuma nggak jelas wujud. Jelasnya. Kan kaca gelap, nggak jelas wujudnya juga sih. Cuma ya kalau buat nampakin gitu kurang sih. Belum, ya Paling suara-suara gitu. suara doang. Hanya orang intip-intip aja ya. Intip-intip. Oke Bang Gondrong, kalau menurut Mas Ilyas ini nih kan dia sebagai yang rumahnya deket sama yang parkir ambulan ini nih, sering ada gedor-gedor dalam ambulan, itu kira-kira seperti apa tuh? Ya namanya dia sering pulang malam jam 10, mungkin dia jalan sendiri, digedor-gedor ambulannya begini, dia biar dia presiden, wah apa ya, dia penasaran ya atau apa, ternyata dia karena udah biasa sering lewat, ya udah biasa aja. Berarti tetap ya sosok-sosok yang di dalam ambulan ini ingin menampakkan atau ingin diketahui keberadaannya gitu ya. Cuman kalau Mas Ilyas sendiri memang udah biasa banget ya Udah biasa. mendengar suara-suara di dalam ambulan itu gitu ya. Udah biasa. Jadi rumahnya emang sering lewat sini ya? Sering lewat. Oh ya pantas. Kadang kalau lagi tengah malam bangun gitu ke warung. Ada Ya, sering tetep suara-suara nangis suara-suara atau apa? Kalau nangis sih nggak pernah dengar. Oh enggak ya? Cuma kayak gitu doang sih, ketok-ketok kaca. Ketok kaca aja. Ya gitu doang sih. Oh, iya. Oke baik pemirsa, jadi Mas Ilyas ini adalah salah satu warga yang di sini juga gitu ya, yang rumahnya berdekatan dengan di mana posisi ambulan itu diparkirkan gitu kan. Dan jadi menurut pengalaman Mas Ilyas sendiri ini, memang ambulan tersebut itu sering ada suara-suara dari dalam gitu. Kondisinya mati ya ambulannya ya? Mati. Tidak ada yang menghidupin atau gimana gitu ya? Nggak ada yang hidupin. Memang, dan itu tuh sudah biasa banget ya? Biasa. Cuma sih emang kalau paling ngeri pas udah pulang sih. Bisa dari ngantar mayat atau orang sakit gitu. Itu yang paling ngeri sih. Kadang ya gitu dah, nggak usah diceritain juga Oke, sih. baik pemirsa, jadi itu adalah salah satu pengalaman dari warga yang rumahnya berdekatan dengan ambulan ya. Mungkin abis ini kita langsung review teman-teman kru ya yang tadi sudah berada di dalam ambulan. Sepertinya Bang Gondrong, teman-teman udah mulai kondusif, udah mulai tenang kayaknya. Tadi kan shock banget di dalam ambulan gitu kan. Saya sendiri sebenarnya shock banget gitu kan. Saya sendiri kayak masih gemeter gitu kan. Jujur saya juga apa ya, orangnya juga nggak terlalu berani gitu kan. Saya juga masih gemeter sebenarnya, tapi kita harus sama-sama review gitu ya. Kita mungkin langsung ke teman-teman aja kali ya. Terima kasih banyak ya Mas Ilyas. Sama-sama Mas. Ya, Mas. Baik pemirsa di rumah, kali ini saya, Bang Gondrong dan juga kru udah merelakskan diri gitu ya. Udah mulai agak tenang gitu kan. Jujur dari tadi sampai sekarang tuh saya pribadi ya masih kayak deg-degan gitu, masih panik gitu kan. Karena bener-bener ini adalah first time banget saya syuting di dalam ambulan gitu kan. Dan ambulannya juga bukan sembarang ambulan gitu kan. Apalagi tadi melihat reaksi teman-teman ini, wah luar biasa banget. Saya ngerasa kayak apa ya, merasakan suasana yang benar-benar beda gitu kan. Dan jujur nih ya, dari sebelum saya nanya nih ke teman-teman dan kru nih, dari diri saya pribadi nih yang benar-benar nggak dibuka mata batinnya sama Bang Gondrong gitu kan, saya pun merasakan di dalam ambulan itu kayak
mulai dari aromanya juga udah nggak enak gitu kan, sama hawa-hawanya tuh panas gitu kan. Cuman lebih jelasnya kan karena kru kita kan apa? Tanya ke Dani. Oh, ulang. Cuman biar lebih jelasnya nih kita langsung tanya aja nih ke teman-teman yang dibuka mata batinnya gitu kan. Ada apa aja sih, dan reaksinya dahsyat ya, luar biasa gitu. Kita juga sama-sama penasaran seperti apa. Pertama saya nanya dulu ke Mas Dani nih yang reactionnya nih bener-bener excited banget gitu kan. Oke Mas Dani, kalau tadi saya lihat nih Mas Dani ini bener-bener yang reaksinya itu over banget gitu kan Mas Dani ya. Bener-bener saya sendiri pun ikut kaget gitu kan, yang tadinya tenang-tenang aja gitu lah. Mas, apa aja nih yang Mas Dani rasakan, yang Mas Dani lihat pas tadi di dalam ambulan? Aduh, pertama-tama itu sih auranya merinding sih, merinding doang tuh pertama. Cuman udah mulai terasa tuh aura-auranya tuh panas di dalam, itu kayaknya kita kayak ada di dalam apa sih, sauna lah, kita tuh panas ngap di situ. Nah kemudian itu nggak tahu tiba-tiba ada sesosok putih lewat gitu kan, ya kayak setengah baya gitulah, kayak perempuan tapi setengah baya. Dia lewat sekilas gitu, cuma itu terus dia bolak-balik, dia muter di mobil itu aja. Terus ada lagi yang tadi saya lihat itu yang hitam besar tuh di belakang, itu bener-bener dia kayaknya dia marah. Itu yang tadi yang bener-bener Mas Dani sampai reaksi Ya, hebat betul. banget yang Ya, itu ya? Itu betul, iya. Sampai ini topi belangkon saya aja sampai dilempar. Itu. Nah, terus ada lagi tuh pocong yang saya lihat sih itu ya si Konde lah, si Konde. Ya kan nggak mau kalah sama saya. Dianya, makanya dia pakai Konde. Oke. Itu dia ngeledek. Saya sih sebenarnya takut, Iya. cuma penasaran. Penasaran ya, Iya, betul. hawa penasarannya tapi jadi takut. Gitu. Jadi ya takut dah pokoknya. Tapi itu di situ emang bener ya, memang sih bener, ternyata terbukti omongan-omongan warga sekitar sini banyak. Ya itu kebuktilah di malam ini. Saya yakin, percaya bahwa di ambulan itu memang adalah beberapa sosok yang bisa terlihat dengan kasat mata, yang sudah dibuka sama Bang Gondrong. Saya terima kasih nih Bang Gondrong, saya sudah dipersilakan untuk melihat, tapi walaupun takut ya saya berani-beraniin itu ya, walaupun kondisi keadaan seperti ini, belum tidur 2 hari 2 malam, nggak makan 3 hari 3 malam. Saya kira Madani mau balik lagi ke situ. Jadi kan? nggak ada lauknya nih ya. Madani mau balik lagi nggak kayaknya? Kayaknya hawanya ada yang manggil, ada yang suka Kalau gitu. untuk balik lagi bayarannya dulu yang berapa, boleh saya. Itu. Tiga hari Di nggak situ makan, pokoknya intinya banyak lah. di Banyak situ. banget ya yang Banyak. Mas Dani lihat ya. Udah aromanya, baunya di situ udah amis, bau-bau kayak gimana, bau anyir darah gitu lah, amis lah. Bau itu yang bikin apa Mual sih? ya. Mual sama panasnya yang saya nggak kuat di situ. Oke. Itu dari Mas Dani pemirsa ya. Kalau dari Mas Ijal sendiri, apa nih yang Mas Ijal rasakan nih? Wah, sama sih kayak Mas Dani, bau memang bener bau amis, bau banget, nyengat di hidung. Abang, Ya Abang Dani nyengat buat di hidung. Emang kalau si Om Ijal ini dia udah kena karena dia mual terus. Mual terus ya? Iya benar mual, kalau kepala yang juga dari- sakit, Sakit tengah. karena dia memang ada. Gitu ya. Gitu, ada yang suka lah. ibaratnya. Oke. Ini kan Mas yang dibuka mata batinnya kan Mas Ijal sama Mas Dani ya. Nah, tiba-tiba nih pemirsa, ini di luar prediksi kita ya. Ternyata kru kita juga nih Mas Dika nih ikut merasakan reaksi juga nih. Mas Dika gimana nih? Apa yang dirasakan Mas Dika tadi? Dari pertama masuk sebenarnya baunya wangi, Wangi ya? kayak sedap malam. Gitu. Kayak wangi sedap malam gitu ya. Wangi banget. Cuman ya, saya memang dari awal pas lagi pertama kali dibuka memang ya rekan-rekan aja sih yang dibuka. Cuman saya ngeliat kayak penuh di luar tuh, kayak ada yang nontonin gitu. Padahal kan kosong. Berarti banyak sosok-sosok yang memang melihat kita ya pas kita lagi shoot tadi di dalam ya. Banyak banget sih. Oke. Ya, contohnya yang terakhir itu saya ngelihat ada perempuan. Terus yang saya sudah jatuh Heeh. itu ada 3 yang duduk di sebelah. Padahal kan kita kosong. Itu di Yang dalam di tempat mobil itu, ya? Di dalam mobil. ntar tanya. Enak kan? Ini tanya enggak? Ini kenapa nih Bang Gondrong? Ini efek yang tadi, makanya saya bilang kok agak nggak enak juga saya lihat dia, kasihan mau muntah atau pusing Agak berat gitu. berat, dia ternyata yang ikut
Oh, ada yang ikut. Iya, Dari tadi. makanya saya Gimana Mas Ijal? Merasa agak berat gimana punggungnya apa gimana? Berat banget punggung. Badan juga panas. Bokarung gimana kayaknya rasanya? itu, Karung bokarung. mendingan udah bang. Tapi Bang Gondrong aman ya? aman udah. Aman terkendali ya. Oke nih untuk untuk Mas Ijal, Mas Dani, gimana nih? Ini kan pengalaman pertama nih untuk kayak gini kan. Apakah Panas banget tadi. akan ditutup lagi mata batinnya atau akan tetap terbuka saja seperti ini? Untuk sementara sih minta ditutup dulu. Minta ditutup ya? Cuman pengennya sih terus, cuman takut. Takut ya? Iya, karena ngelihat sosok-sosoknya itu yang serem-serem bagaimana gitu. Mukanya ada yang rusak, ada yang matanya mau copot. Jadi yang bikin itu kita nggak nafsu makan takutnya. Oh gitu ya? Aja. Jadi kita ntar nggak makan mati. Beneran. Jadi iya. Beneran. Gitu. Jadi kita mending ditutup dulu aja, saya mah. Kalau dari Mas Ijal sendiri gimana? Apakah akan ditutup atau dibiarkan untuk dibuka saja? Tutup aja dulu lah. Tutup Suatu ya? saat kalau pengen tutup aja terus. Masih belum siap ya Mas Ijal ya? belum siap ya, tutup aja dulu. Tutup ya. Tutup aja mas. Soalnya tadi diikutin dia. Makanya dia udah beda kan tadi. Iya tadi aku lihat sih dia kayak agak berat gitu, mual gitu. Ya untungnya sih dia nggak ada yang masuk, Iya. karena memang dia tuh udah ada yang mau masuk, sosok gede, karena emang di sebelah saya persis. Dia udah ada Ada. potensi untuk masuk Ada. ya. Ya kalau saya buat masuk ya mungkin karena badan saya gede jadi nggak mau masuk. Betul. Cuma pas tadi saya tadi telekup, posisi Pak Dani sudah di depan, sudah semua ke depan. Nah, ada kan yang duduk di situ. Nah itu 3 ada yang duduk, yang saya lihat. Tapi nggak tahu kalau Bang Gondrong yang Iya betul. melihat itu seperti apa. Karena Semua yang itu terakhir sendiri saya dalam- bilang, dalam ini Mas Dika ini dia tuh banyak. Ada cewek tuh campur aduk. Campur Di aduk. di Bener Mas nggak ini sih, juga Bang? ada semua itu. yang saya lihat tadi Iya, itu benar, deket benar. yang di apa sekbel ya. Kalau di deket itu sekbel itu darah itu ngalir gitu kayak. Nah itu yang bikin bau busuk. Yang bikin bau Adanya busuk, darah yang nyengat bercak-bercak semua ya. pada mual semua seperti itu, yang merasakan semua. Pertama sih wangi dulu ya, benar kan Mas Dika itu wangi kayak bunga-bunga itu aja. Tapi teras darah itu mengucur dari sela pintu mulai banyak, dia mulai pada semua. Saya juga merasakan bau banget. Dia bilang bau busuk, tiba-tiba seperti itu bau busuk sampai jam mual ini mual. Berarti itu salah satunya ya. Iya itu yang bikin bau aja. Dan emang banyak banget pas tadi kita lagi shoot di dalam ambulan itu dari luar bahkan ada yang sampai masuk ke dalam ya. Luar biasa sekali. Oh, udah jadi tempat singgah. Iya. Karena memang udah apa ya? Terlalu lama. Udah terlalu lama. Terlalu lama ya. Iya, Sama terlalu lah lama. seperti yang ada di sana lah. Oke baik teman-teman di rumah. Jadi alhamdulillah nih tim The Tapi Lockdown. aman ya Bang ya? Aman, Nggak ada aman. lagi yang ikut Udah ya. nggak ada, nggak ikut. Kasian ya. Iya, makanya nih tadi kan saya coba Tapi kalau saya demen sih kalau Pak Dani yang ikut gitu. Gua usah dikeluarin, biarin aja. Karena kan belangkonnya itu yang disuka gitu. Nah, kalau saya sebenarnya kalau saya mah berani aja. Saya kalau takut malu sama belangkon. Ya, sebenarnya saya malu sama belangkon tadi teriak-teriak. Cuma karena terpaksa saya teriak. Gitu ya. Tapi memang tidak diduga-duga. Sebenarnya saya nggak takut, Pak. Terus Iseng. Sama aja sih. bedanya apa? Kalau takut saya lari. dari udah. Lah Karena karena iseng. ketutup kagak bisa lari. Nah itu dia. Yang bikin nggak bisa lari itu ketutup. Itu dia. Tapi ngerasain nggak sih goncangan yang luar biasa di dalam mobil tuh? Itu iya memang kepala tuh kayak udah kayak gempa bumi 9,9 skala Richter. Dia nampakin sampai suara bunyi kan. Itu kepala. Iya tadi benar. Tadi pas saya lagi wawancara Bang Gondrong juga ada suara Sampai pak menampakkan gitu. itu menampakkan bunyi aja udah ketahuan gitu. Iya, itu sih yang tadi saya kaget juga yang itu yang pas lagi saya tanya-tanya gebak dari belakang itu saya juga langsung kaget sebenarnya. Ya oke baik teman-teman, Mas langsung closing aja. Baik teman-teman di rumah, jadi alhamdulillah nih tim The Lockdown nih pada malam hari ini sudah bisa bisa sama-sama membuktikan gitu ya bahwa dari omongan-omongan para warga dan dari pendapat-pendapat para supir yang membawa ambulan bahwasanya ada keanehan-keanehan di dalam ambulan tersebut, dan alhamdulillah tim The Lockdown, kru dan juga semua tim lah ya, kita bisa sama-sama membuktikan dan banyak banget keanehan-keanehan pas tadi kita lagi berada di dalam ambulan gitu ya. Jadi mungkin malam ini cukup sampai di sini kali ya, Ya, cukup. Bang Gondrong ya. Ya cukup aja, cukupin tutup aja, tutup buru-buru dah. Nanti Biar buru-buru pulang istirahat tidur. Bikin acara berikutnya. Iya betul ya. Mungkin teman-teman mungkin malam ini tim The Lockdown cukup sampai di sini aja. Jangan lupa nih teman-teman untuk selalu support channel kita dengan cara like, comment, and subscribe di channel ini, dan
Jangan lupa untuk mengaktifkan terus loncengnya agar teman-teman di rumah bisa selalu mendapatkan notifikasi-notifikasi dari video-video kami yang terbaru. Saya Deden Pratama, Bang Gondrong beserta tim dan juga seluruh rekan kerja yang bekerja pada malam hari ini di The Lockdown mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Di lockdown.